Semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Pernahkah kalian membayangkan langit malam yang biasanya gelap gulita? Tiba-tiba menari dengan tirai cahaya berwarna-warni yang spektakuler. Hijau, ungu, merah muda, semuanya bergerak seolah hidup. Itulah fenomena alam yang luar biasa indahnya, yang kita kenal sebagai aurora. Nah, di episode kali ini, kita akan melakukan perjalanan mendalam untuk mengungkap semua rahasia di balik keajaiban langit ini. Apa sebenarnya aurora itu? Bagaimana proses terbentuknya? Dan cerita apa saja yang tersimpan di baliknya? Siapkan diri kalian, karena kita akan segera memulai petualangan kita menyingkap misteri aurora. Jangan kemana-mana, ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam sejarah dan mitologinya, mari kita pahami dulu apa itu aurora dari sudut pandang sains. Sederhananya aurora adalah pertunjukan cahaya alami di langit yang biasanya diamati di daerah kutub utara dan selatan. Cahaya menakjubkan ini tercipta berkat kerjasama antara matahari dan bumi kita. Matahari, bintang raksasa di pusat tata surya kita, tidak hanya memancarkan cahaya dan panas, Tetapi juga terus-menerus melepaskan aliran partikel berenergi tinggi yang disebut angin surya. Angin surya ini melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika aliran partikel dari angin surya ini mencapai bumi, sebagian besar akan dibelokkan oleh medan magnet planet kita yang berfungsi seperti perisai pelindung raksasa. Namun, di dekat kutub utara dan selatan, medan magnet ini lebih lemah dan bentuknya seperti corong. Akibatnya, beberapa partikel angin surya yang berenergi tinggi ini berhasil menyelinap masuk dan terjebak di sepanjang garis medan magnet, lalu ditarik menuju atmosfer bagian atas bumi dengan kecepatan luar biasa. disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai. Partikel-partikel ini kemudian bertabrakan dengan atom dan molekul gas yang ada di atmosfer kita, seperti oksigen dan nitrogen. Tabrakan inilah yang menjadi kunci pertunjukan cahaya aurora. Bayangkan seperti bola biliar yang saling bertumbukan. Ketika partikel surya menabrak atom gas di atmosfer, atom tersebut akan mendapatkan energi tambahan dan menjadi tereksitasi. Namun, kondisi ini tidak stabil. Untuk kembali ke keadaan normalnya, atom tersebut harus melepaskan kelebihan energi tadi dalam bentuk partikel cahaya yang kita sebut foton. Nah, kumpulan miliaran foton inilah yang kita lihat dari permukaan bumi sebagai tirai cahaya aurora yang menari-nari dengan indahnya. Proses ini mirip dengan cara kerja lampu neon, di mana gas di dalam tabung berpendar saat dialiri listrik. Lalu, kenapa warna aurora bisa berbeda-beda? Jawabannya terletak pada jenis gas yang ditabrak dan ketinggian tempat tabrakan itu terjadi. Warna yang paling umum kita lihat adalah hijau kekuningan yang cemerlang. Warna ini dihasilkan ketika partikel surya bertabrakan dengan molekul oksigen di ketinggian sekitar 100 hingga 240 km di atas permukaan bumi. Jika tabrakan dengan oksigen terjadi di ketinggian yang lebih tinggi lagi, di atas 240 km, kita bisa melihat aurora berwarna merah yang langka dan biasanya hanya muncul saat aktivitas matahari sangat kuat. Bagaimana dengan warna lain seperti ungu, biru, atau merah muda? warna-warna tersebut biasanya muncul dari tabrakan partikel dengan molekul nitrogen. Aurora berwarna biru atau ungu seringkali muncul di bagian bawah tirai cahaya, di ketinggian di bawah 100 km, hasil dari interaksi dengan nitrogen. Sedangkan semburat merah muda atau magenta di tepi bawah aurora hijau juga merupakan kontribusi dari molekul nitrogen. Jadi, setiap warna yang kita lihat di langit adalah hasil dari resep fisika yang unik, melibatkan jenis gas, ketinggian, dan tingkat energi partikel yang menabraknya. Sungguh menakjubkan, bukan? Sekarang kita tahu bagaimana aurora terbentuk. Tapi dari mana asal-usul namanya? Istilah aurora borealis yang kita kenal untuk aurora di belahan bumi utara sebenarnya memiliki akar dari bahasa Latin. Nama ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan besar asal Prancis, Pierre Gassendi, pada tahun ke-1621. Namun,
banyak yang lebih sering mengaitkannya dengan astronom legendaris Galileo Galilei yang juga menggunakan istilah ini. Aurora adalah nama Dewi Fajar dalam mitologi Romawi kuno. Yang setiap pagi terbang melintasi langit untuk mengumumkan kedatangan matahari. Sedangkan Boreas adalah nama dewa angin utara dalam mitologi Yunani. Jadi, secara harfiah, Aurora Borealis berarti fajar dari utara. Nama yang sangat puitis untuk fenomena seindah ini. Ya, lalu bagaimana dengan aurora di belahan bumi selatan? Fenomena yang sama persis juga terjadi di sana. Dan kita menyebutnya Aurora Australis. Nama ini diberikan oleh penjelajah terkenal asal Inggris, Kapten James Cook, pada tahun 1773 selama perjalanannya di Samudra Hindia. Australis sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti dari selatan. Jadi, Aurora Australis berarti fajar dari selatan. Meskipun secara mekanisme fisika, keduanya identik. Aurora Australis cenderung lebih sulit dilihat oleh manusia karena lokasinya yang terkonsentrasi di sekitar Antartika dan lautan di sekitarnya, di mana populasi manusia sangat sedikit, jauh sebelum sains modern dapat menjelaskan apa itu aurora. berbagai kebudayaan di seluruh dunia Sudah memiliki cerita dan mitos mereka sendiri tentang cahaya misterius di langit ini. Bagi bangsa Viking di Skandinavia, mereka percaya bahwa aurora adalah pantulan cahaya dari baju zirah dan perisai para Valkyrie. Prajurit wanita mitologis yang memilih siapa yang akan hidup dan mati dalam pertempuran. Mereka percaya cahaya itu adalah jembatan Bifrost, ST, yang menghubungkan dunia manusia dengan Asgard, dunia para dewa. Jadi, melihat aurora adalah pertanda kehadiran ilahi. berbeda lagi dengan suku asli Amerika Utara. Misalnya, suku Kree percaya bahwa aurora adalah roh para leluhur mereka yang sedang menari di langit. Mereka menganggapnya sebagai pertanda baik dan cara para leluhur berkomunikasi dengan yang masih hidup. Ada juga yang percaya bahwa jika kita bersiul saat aurora muncul, roh-roh tersebut akan turun dan membawa kita pergi. Di Greenland, beberapa kelompok masyarakat Inuit percaya bahwa cahaya itu adalah roh anak-anak yang meninggal saat lahir, yang sedang bermain bola di surga menggunakan tengkorak walrus. Cerita-cerita ini menunjukkan betapa dalamnya aurora tertanam dalam budaya dan spiritualitas manusia sejak zaman dahulu. Di belahan dunia lain, seperti di Finlandia, aurora disebut revontulet, yang artinya api rubah. Menurut legenda mereka, cahaya ini disebabkan oleh seekor rubah ajaib yang berlari sangat cepat melintasi pegunungan salju. Dan ekornya menyapu butiran salju ke langit, menciptakan percikan api berwarna-warni. Sementara itu, di Skotlandia, aurora dikenal sebagai the Merry Dancers atau para penari yang gembira, namun seringkali dianggap sebagai pertanda pertempuran atau pertumpahan darah yang akan datang, mungkin karena warna merahnya yang terkadang muncul. Dari roh leluhur hingga rubah ajaib, setiap cerita memberikan makna dan perspektif unik tentang fenomena yang sama. Jadi, begitulah perjalanan kita hari ini. Dari penjelasan ilmiah tentang tabrakan partikel surya di atmosfer hingga penamaan yang puitis dari Galileo, dan akhirnya ke dalam dunia mitologi yang kaya dari berbagai budaya di seluruh dunia. Aurora bukan hanya sekadar fenomena fisika yang indah, tetapi juga kanvas bagi imajinasi manusia selama berabad-abad. Tempat sains dan mitos bertemu di langit malam. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan dan kekaguman kita semua terhadap alam semesta yang luar biasa ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin terus belajar hal-hal menarik lainnya bersama saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar di bawah tentang apa yang paling menarik menurut kalian. Dan yang terpenting, subscribe ke channel Jason Wilbert serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan begitu kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.